Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helga Budi Purnomo dengan NIM 202308013744. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah pada Rekayasa Perangkat Lunak dari pertemuan sesi 1 hingga pertemuan sesi 14 dengan dosen dengan dosen yaitu Bapak Gary dan Ibu Vina. Berikut merupakan beberapa materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, software development life cycle, classical waterfall model. Yang ketiga, iteratif waterfall model, prototyping model, evolutionary model, spiral model. Yang keempat, recruitment, analysis, and specification. Yang kelima, software design strategis. Yang keenam, software analysis design tools. Yang ketujuh, structured design. Yang ke-8, object modeling using UML. Yang ke-9, black box testing dan white box testing. Yang ke-10, testing, debugging, integration, and system integration testing. Yang ke-11, software maintenance process models. Yang ke-12, software quality. Yang ke-13, software project planning. Dan yang ke-14, karya tulis sebagai penguatan pembekalan. Berikutnya, saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian RPL atau rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis, terorganisir, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Prosesnya mencakup analisis kebutuhan, perancangan, pengkodean, pengujian, serta pemeliharaan. Dengan prinsip rekayasa dan teknologi, RPL memastikan perangkat lunak berkualitas, terstruktur, dan mudah dikelola. Berikutnya, saya akan menjelaskan software development life cycle, classical waterfall model. Software Development Life Cycle (SDLC). Classical Waterfall Model merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berurutan, di mana setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Model ini terdiri dari 6 tahap utama, yaitu yang pertama adalah requirement analysis untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna. Yang kedua, system design untuk merancang arsitektur perangkat lunak. Yang ketiga, implementation coding untuk menulis kode sesuai desain. Yang keempat, testing untuk memastikan perangkat lunak bebas kesalahan. Yang kelima, deployment untuk menginstal perangkat lunak pada pengguna. Dan yang terakhir, maintenance untuk memperbaiki dan memperbarui sistem pasca deployment. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang iterative waterfall model, prototyping model, evolutionary model, dan spiral model. Iterative model, prototyping model, evolutionary model, dan spiral model merupakan pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan. Yang pertama, iteratif waterfall model memungkinkan umpan balik antar tahapan, memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan waterfall klasik. Yang kedua, prototyping model berfokus pada pembuatan prototipe awal untuk memahami kebutuhan pengguna sebelum pengembangan penuh, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang kurang jelas. Yang ketiga, evolutionary model mengembangkan perangkat lunak secara bertahap dengan fitur yang terus ditambahkan di setiap iterasi, memungkinkan penyesuaian kebutuhan. Dan yang terakhir, spiral model menggabungkan iteratif development dan risk analysis melalui siklus identifikasi tujuan, analisis risiko, pengembangan, dan pengujian. Cocok untuk proyek besar dan kompleks. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang
Requirements Analysis and Specification. Requirements Analysis and Specification adalah tahap awal penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memahami, menganalisis, dan mendefinisikan kebutuhan sistem. Pengembang bekerja sama dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional, kinerja, dan batasan sistem. Proses ini mencakup 1. Elicitation, 2. Analisis, 3. Specification, dan keempat, validation. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang software design strategis. Software design adalah tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak yang merancang arsitektur dan komponen sistem agar efisien dan sesuai kebutuhan. Pengembang menentukan interaksi antar komponen dengan mempertimbangkan keandalan, efisiensi, dan kemudahan pemeliharaan. Beberapa strategi desain yang digunakan yaitu yang pertama top-down design, yang kedua bottom-up design, yang ketiga modular design, yang keempat object oriented design atau OOD, dan yang kelima komponen based design. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang software analysis design tools. Software analysis dan design tools membantu analis, perancangan, dan dokumentasi perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Alat ini memudahkan pengembang dalam memahami kebutuhan, merancang solusi, serta mengelola kompleksitas proyek. Beberapa jenis tools yang umum digunakan. Yang pertama, UML tools untuk membantu pembuatan diagram visual seperti use case dan diagram kelas. Yang kedua, case tools untuk mendukung berbagai aktivitas pengembangan dari analisis hingga pemeliharaan. Yang ketiga, modeling tools untuk membantu pemodelan sistem seperti diagram R untuk basis data. Dan yang keempat, prototyping tools untuk memungkinkan pembuatan prototipe cepat untuk umpan balik awal. Dan yang kelima, requirement management tools untuk mendokumentasikan dan melacak kebutuhan perangkat lunak. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang structured design. Structured design adalah pendekatan perancangan perangkat lunak yang membagi sistem menjadi modul-modul kecil dan terstruktur untuk memudahkan pengembangan serta pemeliharaan. Pendekatan ini menggunakan diagram visual seperti data flow diagram atau DFD untuk menggambarkan aliran data dan struktur cards untuk hubungan antar modul. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan judul tentang Object Modeling Using UML. Object Modeling Using UML adalah pendekatan perancangan perangkat lunak yang memodelkan objek dan interaksinya menggunakan Unified Modeling Language atau UML. UML digunakan untuk menggambarkan, mendokumentasikan, dan merancang sistem berbasis objek secara teratur. Objek memiliki atribut data dan metode fungsi. UML menyediakan berbagai diagram seperti yang pertama, kelas diagram untuk struktur kelas dan hubungannya. Yang kedua, objek diagram untuk instansiasi objek pada waktu tertentu. Yang ketiga, use case diagram untuk fungsionalitas sistem dari perspektif fungsi pengguna. Dan yang keempat, sequence diagram untuk urutan interaksi antar objek. Yang kelima, collaboration diagram untuk hubungan antar objek dalam interaksi. Dan yang terakhir adalah state diagram untuk perubahan status objek seimbang. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang black box testing dan white box testing. Black box testing dan white box testing merupakan dua teknik pengujian perangkat lunak dengan pendekatan berbeda.
Black box testing menguji fungsionalitas perangkat lunak berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal. Bertujuan memastikan sistem sesuai spesifikasi, dan sebaliknya, white box testing menganalisis kode sumber untuk memverifikasi logika, alur kontrol, dan struktur data guna menemukan kesalahan internal. Kedua saling melengkapi dalam memastikan kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang testing, debugging, integration, dan system integration testing. Testing, debugging, integration, dan sistem testing berperan penting dalam pengembangan perangkat lunak. Testing mengevaluasi sistem agar sesuai spesifikasi dan menemukan bug, yang kemudian diperbaiki melalui debugging integration testing, menguji interaksi antar modul dengan pendekatan top-down, bottom-up, big bang, dan hybrid. Setelah integrasi, sistem testing memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan, mencakup fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kompatibilitas. Testing dan debugging saling melengkapi, sementara integration dan sistem testing memastikan kerja optimal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang software maintenance process models. Software maintenance dan proses model berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak. Software maintenance memastikan perangkat lunak tetap relevan, aman, dan berfungsi optimal setelah dirilis. Pemeliharaannya mencakup corrective maintenance, atau bisa dibilang perbaikan bug. Adaptive maintenance, penyesuaian dengan perubahan lingkungan. Preventive maintenance, peningkatan fungsi dan fitur, serta preventive maintenance, pencegahan masalah di masa depan. Proses model adalah kerangka kerja sistematis dalam pengembangan perangkat lunak dengan model populer seperti waterfall, iteratif, agile, spiral, V-model, serta DevOps. Kombinasi pemeliharaan berkelanjutan dan pemilihan model yang tepat memastikan perangkat lunak tetap berkualitas dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang software quality. Software quality mengukur kesesuaian perangkat lunak terhadap standar, spesifikasi, dan kebutuhan pengguna. Kualitasnya dinilai dari fungsionalitas kesesuaian dengan kebutuhan, keandalan atau presentasi tanpa gagal, efisiensi atau optimasi sumber daya, kemudahan pemeliharaan atau mudah dimodifikasi, portabilitas dan berjalan di berbagai platform, kegunaan atau kemudahan penggunaan, dan keamanan atau perlindungan data. Kualitas perangkat lunak dicapai selalu melalui pengembangan terstruktur, pengujian menyeluruh, dan pemeliharaan berkelanjutan untuk pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang software project planning. Software project planning adalah proses sistematis untuk mengelola sumber daya dan aktivitas dalam pengembangan perangkat lunak agar proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan spesifikasi. Proses ini mencakup penentuan lingkup proyek, batasan, tujuan, deliverables, estimasi sumber daya, SDM, perangkat keras, anggaran, penjadwalan, Gantt chart, Fat cards, serta manajemen risiko, identifikasi masalah, dan mitigasi. Selain itu, mencakup pengelolaan tim, struktur, tanggung jawab, komunikasi, dan kontrol kualitas memastikan standar terpenuhi. Dengan perencanaan yang matang, proyek dapat berjalan terorganisasi, risiko diminimalkan, dan hasilnya sesuai kebutuhan pengguna. Dan slide terakhir yaitu karya tulis. Karya tulis adalah hasil pemikiran yang disusun sistematis untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau pesan kepada pembaca. Karya ini dapat bersifat ilmiah,
artikel, makalah, skripsi, berbasis data dan penelitian atau menariknya bisa dibilang esai, cerpen, puisi, novel yang mengandalkan kreativitas. Ciri khasnya adalah sistematis, kohesif, dan koheren dengan tujuan menginformasikan, menghibur, meyakinkan, atau mendidik. Karya tulis berperan sebagai media ekspresi, penyebaran pengetahuan, dan kontribusi bagi ilmu serta budaya. Baik, begitu saja penjelasan materi saya dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari sesi 1 hingga sesi 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.